Selanjutnya kita masuki acara inti kita, tausiah diniyah berupa ceramah agama sekitar peristiwa Maulid Rasul Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan akhirnya fillah Al-Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Ilham Humaidi. Kepada beliau waktu dipersilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabagal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. أعني بذلك نور من ساد الوراء وزكت عناصره الشريفة محتدى المصطفى محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالم. Ketahuilah keberadaan para ulama di suatu tempat adalah bentuk kasih sayang Allah. Apabila Allah menginginkan di tempat tersebut kebaikan, rahmat, kasih sayang, maka Allah utus dan Allah jadikan di kampung tersebut ada para ulama, ada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, ada yang mengajak kita kepada kebaikan. Namun sebaliknya, jika di sebuah kampung, di sebuah tempat, di sebuah lokasi diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempat tersebut adalah tempat yang hanya mereka prioritaskan urusan dunia, bukan urusan agama, dan tidak ada ulama di sana. Dari karenanya kita beruntung ada ulama-ulama kita. Mumpung mereka masih ada, kita doakan mereka, semoga mereka panjang umur, sehat afiat. Dan ingat, jangan sampai keberadaan mereka disia-siakan. Jangan sampai keberadaan mereka kita abaikan. Orang yang mengabaikan keberadaan para ulama dengan tidak menghadiri majelisnya, tidak mendengarkan dan melaksanakan segala fatwa-fatwahnya, kemudian tidak memuliakan mereka kepada para ulama, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah akibat. Di antaranya adalah Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian akibat yang kedua, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Bagaimanapun usahanya tidak ada berkahnya. Kenapa? Karena menjauh dari para ulama, karena menjauh dari majelis-majelis para ulama. Kemudian yang ketiga, akibat yang paling fatal, yaitu adalah mereka bakal wafat dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Kita doakan mereka panjang umur, sehat afiat. Begitu juga para aparat pemerintahan yang berhadir pada malam hari ini, kita doakan mereka senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah di dalam menunaikan amanah yang diberikan kepada mereka, dan seluruh hadirin hadirat yang mengadakan acara perayaan Maulidur Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini berkumpul di dalam perayaan maulidnya Nabi kita Muhammad, kelahiran yang tidak pernah dialami oleh siapapun, kelahiran yang menunjukkan tentang kemuliaan siapa yang dilahirkan, sehingga seseorang tidak akan pernah mampu mengagungkan bulan maulid melainkan dia terlebih dahulu mengetahui siapa bayi yang dilahirkan di bulan tersebut.
Setiap orang yang tidak mengenal kedudukan Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah mengagungkan bulan kelahirannya. Namun pada malam hari ini, Masya Allah, Allah pilih kita di antara makhluk-makhluknya untuk menghadiri acara semacam ini. Tahukah, orang yang menghadiri acara Maulidur Rasul bukan orang sembarang. Sebagaimana ketika detik-detik dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah mengutus wanita-wanita mulia, sampai Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasama Allahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Ketika detik-detik dilahirkannya Nabi kita Muhammad, semua alam gembira, bahkan binatang pun berbahagia. Wa kullu dabbatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang peliharaan Quraisy ketika menjelang detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya berbicara dengan begitu fasih. Semua itu kenapa? Semata-mata mu'linatan bikamalil bisyarah, memberitahukan kepada kita bahwa kegembiraan yang sempurna hampir tiba. Mereka sangat berbahagia, gembira dengan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kita pada malam hari ini tidaklah kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan karena kita gembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad. Yang namanya perayaan Maulid bukan hanya 12 Rabiul Awal. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Seandainya tiap hari, tiap saat kita merayakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad, maka itu sungguh telah wajib atas kita, hukumnya menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk memupuk kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian wa kullu dabatin li Quraisyin natagat bi fasihil ibarah mu'linatan bikamalil bisyarah, sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Maka disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, detik-detik kelahiran. Siapa yang menghadiri kelahiran Nabi kita Muhammad? Maaf, bukan orang biasa, bukan manusia biasa. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryam was-sayyidatu Asiyah, yang dikirim oleh Allah untuk menyambut kelahiran insan yang paling mulia. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah lebih agung melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah lebih mulia dari Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih dicintai Allah melebihi dari Nabi Muhammad. Sehingga ketika detik-detik kelahirannya, siapa yang disuruh menghadiri? Yang disuruh menghadiri adalah Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, salah satu dua orang dari penghuni surganya Allah. Dengan siapa mereka hadir? Fahadarat bitaufiqillah Sayyidatu Maryam, Sayyidatuna Asiyah. Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang Allah jadikan rahimnya sebagai tanda kebesaran Allah, bahwa Allah mampu menciptakan seorang bayi di dalam rahim seorang wanita tanpa ayah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Siapa Sayyidatuna Asiyah? Sayyidatuna Asiyah adalah perempuan yang lebih memprioritaskan agamanya daripada dunianya, yang rela berkorban demi agamanya daripada dunianya. Wanita-wanita kita harus paham dan mengerti siapa wanita-wanita mulia, siapa wanita-wanita yang besok menjadi pemimpin-pemimpin penghuni surga dari kalangan wanita. Tapi bagaimana keadaan wanita kita di akhir zaman? Siapa yang mereka tiru? Siapa yang mereka contoh? Perkataan mereka, perkataan siapa yang dicontoh? Siapa yang mereka jadikan teladan di dalam setiap sikap mereka, di dalam kesehariannya?
Wanita-wanita mulia tidaklah mereka menjadi wanita mulia melainkan mereka ketika berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, hendaklah kita berjalan di jalan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak sampai di situ, Allah ingin memberitahukan kepada seluruh alam semesta bahwa tidak ada manusia yang paling mulia, tidak ada manusia yang paling agung, tidak ada manusia yang paling dicintai Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'ahuma minal huril ain, diutus bersama mereka bidadari-bidadari dari surga menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad. Jangan dikira orang yang hadir orang yang biasa, Pak, Bu, alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah. Kita hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah untuk menghadiri peringatan maulid kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah dunia wal akhirah. Sehingga bagaimana ketika dilahirkan Nabi Muhammad, falakam yawma wujudik zaharat minkal ajaib, berapa banyak keajaiban-keajaiban ketika terlahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alam zahara minal ajaib. Ketika terlahirnya Nabi Muhammad, berbagai macam keajaiban-keajaiban, di antaranya 1000 tahun sesembahan orang Persia, api yang tidak pernah padam. Lahirnya Nabi Muhammad, padam api tersebut. Semua berhala-berhala yang disembah selain dari Allah di malam kelahiran tersebut semuanya roboh. Dan lihat, semua alam semesta terpancarkan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kiranya pada malam hari itu cahaya yang sangat luar biasa. Dikatakan oleh Sayyidina Abbas, pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad, jangan dikira pujian terhadap Nabi Muhammad tidak ada di eranya Nabi Muhammad. Jangan dikira pujian terhadap Nabi Muhammad, memperingati maulid beliau tidak ada di eranya beliau. Akan tetapi lihat apa kata Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya Muhammad, anta lamma wulidta asyragatil ard. Wahai Muhammad, engkau ketika dilahirkan asyragatil ard. Sebelumnya Abbas meminta izin kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni uridu an amtadihak, saya ingin memujimu. Apakah tidak boleh memuji Nabi Muhammad? Apakah berlebihan kita memuji Nabi Muhammad? Anta syamsun, anta gamarun. Apakah itu berlebihan di dalam pujian kita kepada beliau? Wallah, bagaimanapun pujian kita kepada Nabi Muhammad tidak sebanding dengan pujian yang Allah berikan kepada beliau di dalam Al-Quran. Hadzal Habib Ali Al-Habsyi, sahibul maulid. Bagaimana beliau mengakui, bagaimanapun kata beliau, la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mausuf. Bahkan beliau mengatakan, hawaltu an asifal habiba bi ba'di ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dzarratin min ushri mi'syaril atar rabbani. Saya mencoba untuk memuji kekasihku. Saya mencoba untuk mensifatkan bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana aku mensifatkan beliau sesuai pemahamanku terhadap Al-Qur'an, yang mana Allah memuji kepada kekasihnya. Ternyata aku temukan bagaimanapun aku mencoba untuk memuji Nabi Muhammad, ternyata pujianku tidak sebanding dengan 1% saja, tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan pujian kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai guru mulia Al-Habib Umar, semoga beliau panjang umur sehat afiat, beliau mengatakan, wallah qad athna alaih, Allah telah memuji Nabi Muhammad. Coba baca dalam Al-Quran, pernahkah Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan namanya? Beda dengan Nabi Adam, ya Adam. Beda dengan Nabi Nuh, ya Nuh. Beda dengan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Beda dengan Nabi Musa, ya Musa. Beda dengan Nabi Isa, ya Isa. Beda dengan Nabi Ulul Azmi yang lainnya. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan Nabi,
Ya ayyuhan nabi, pahamkah kita sebagai umat beliau? Pahamkah dan mengertikah kita dengan bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar? Allah tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Ya Muhammad, tidak pernah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Muhammadur Rasulullah. Alangkah mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan barusan, hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu minal thanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dharratin min ushri mi'syaril atar rabbani. Wallah qad athna alaih, kata Habib Umar, Allah telah memuji kekasihnya dalam Al-Quran. Sekarang pujian yang kita berikan kepada Nabi Muhammad, fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana, apa nilainya pujian kita kepada beliau sedangkan Allah telah memuliakan beliau dan memuji beliau di dalam Al-Quran. Akan tetapi semua apa yang kita lakukan karena kecintaan kita kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Muhammad ketika mendengar Abbas ingin memuji beliau? Inni uridu an amtadihak, saya ingin memujimu wahai Rasulullah. Gala gul, katakan silahkan wahai paman. Kemudian apa kata Sayyidina Abbas? Abbas memuji Nabi Muhammad sampai pada akhirnya, anta lamma wulidta, engkau ketika dilahirkan, asyragatil ard wa da'at binurikal ufugu, engkau ketika dilahirkan seluruh penjuru bumi ini semuanya bercahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Seluruh penjuru bumi ini semuanya bercahaya. Anta lamma wulidta asyragatil ard, bumi menjadi bercahaya. Wada'at binurikal ufugu, alam semesta pun menjadi bercahaya pada malam tersebut. Bayangkan Pak, cahaya pada malam itu sangat luar biasa. Wada'at binurikal ufugu, disebutkan tentang kelahiran di hadapan Nabi Muhammad. Apakah beliau melarang? Apakah beliau melarang? Ketika Abbas ingin memuji beliau, sekarang apa pujian kita kepada beliau? Namun ketahuilah, salawat yang kita lantunkan kepada Nabi Muhammad kembalinya kepada kita. Sampai saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi Muhammad, satu salawat yang kita dapatkan, satu salawat yang kita ucapkan, 10 rahmat yang Allah turunkan. Satu salawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad. Dari tadi pian baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, jangan dikira itu sia-sia. Besok akan menjadi sebuah keberkahan besar nantinya di hari kiamat, dan akan dimulai ketika kita meninggal dunia. Tidakkah kita mendengar sebuah cerita ketika ada salah satu umat Nabi Muhammad yang ingin dibawa ke dalam neraka? Ketika sesuai prosedur ditimbang, keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Neraka. Nabi Adam mendengar ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka. Apa kata Nabi Adam? Ya Ahmad, ya Muhammad, adrik ummatak. Wahai Ahmad, wahai Muhammad, ada umatmu yang ingin dimasukkan ke dalam neraka, cepat tolong dia. Nabi Muhammad ketika mendengar ada umatnya ingin digiring ke dalam neraka, apakah beliau diam? Wahai orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan dan mulutnya tidak bersalawat kepada beliau, apakah beliau diam ketika mendengar umatnya ingin dibawa ke dalam neraka? Wahai orang yang tidak bisa menyisihkan waktunya untuk menghadiri acara perayaan maulid beliau, apakah beliau nantinya besok diam di hari kiamat ketika umatnya ingin dibawa ke dalam neraka? Wahai orang yang malas dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau, apakah beliau tidak merespon ketika Nabi Adam memberitahukan ada umatnya yang ingin digiring ke dalam neraka? Wahai orang yang malas mencari warisannya Nabi Muhammad, yaitu ilmu pengetahuan agama, apakah kalian mengira bahwasanya Nabi Muhammad hanya diam ketika mendengar umatnya bakal digiring ke dalam neraka? Wallah, beliau tidak diam, beliau berlari. Siapa yang berlari? Orang yang sering kita abaikan sunnahnya.
Siapa yang berlari? Orang yang sering ketika kita mendengar namanya disebutkan, mulut kita tidak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau berlari. Mana ayah kita? Mana ibu kita? Mana semuanya? Yang berlari hanya Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Rasul mengatakan kepada malaikat yang ingin menggiring orang tersebut untuk dibawa ke dalam neraka, kata Rasulullah, diam. Semuanya pada saat itu ada apa? Kenapa? Sesuai prosedur masuk neraka. Langsung Nabi kita Muhammad memegang jenggotnya dan langsung menatap ke arah atas. Kemudian terdengar suara yang didengar oleh malaikat, ya malaikati ati' Muhammad. Wahai malaikatku, turuti apa yang diinginkan Muhammad. Turuti apa yang diinginkan kekasihku Muhammad. Kembalikan. Timbang lagi amalnya. Nabi Muhammad, apakah beliau hanya sekedar itu? Beliau langsung menemani dan menyaksikan itu semua. Pada saat ditimbang amal orang tersebut, ditimbang ulang, Nabi Muhammad mengeluarkan dari sakunya secari kertas hanya seperti seujung jari kelingking. Ketika beliau letakkan kertas tersebut di atas mizan timbangan kebaikan, ternyata timbangan kebaikannya jauh lebih berat daripada timbangan keburukan. Maka sehingga orang-orang tersebut terlepas dari keburukan dan kehinaan serta kebinasaan, dilemparkan ke dalam neraka sampai dia menangis bahagia dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Man antal ladzi anqadhtani?" Siapakah engkau yang telah menolongku? Ternyata orang ini tidak pernah mengenal kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad ditolong sama beliau di hari kiamat. Bagaimana orang yang mengenal beliau dan hidup beriman kepada beliau dan penuh cinta dengan beliau serta menghidupkan sunnah beliau? Sampai pada akhirnya apa? Apa kata Nabi Muhammad? Ana nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut menangis dan langsung memeluk Nabi Muhammad, mencium beliau sampai mengatakan, "Maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenalmu. Maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenalimu." Kemudian orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau keluarkan dari sakumu sehingga amal kebaikanku jauh lebih banyak daripada keburukanku? Bukankah sebelumnya keburukanku jauh lebih banyak daripada kebaikanku?" Kata Nabi Muhammad apa? "Tahukah, satu secari kertas yang aku keluarkan dari sakuku adalah pahala satu kali sholawat yang kau baca seumur hidupmu selama di dunia. Aku simpan pahala tersebut dan aku berikan kepada engkau ketika engkau sangat memerlukannya, dan itu adalah pahala satu kali sholawat yang kau ucapkan seumur hidupmu." Bagaimana kalau orang yang hidup senantiasa berlumur dengan dosa? Dari karenanya persiapkan mata kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad dengan menjauhkan dari pemandangan-pemandangan yang tidak diridhai oleh Allah. Jangan memandang rendah orang lain, jangan memandang hina orang lain. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Setelah kau berikan kami panjang umur dalam taat ibadah. La khaira fil mar'i, tidak ada kebaikan. La khaira, tidak ada kebaikan bagi orang yang hidup dengan penuh kemaksiatan. Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan orang yang hidup di dunia yang senantiasa dipenuhi dengan kemaksiatan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Semoga kita panjang umur, sehat afiat. Yang sakit dari umat Nabi Muhammad, ya Rabb, berikan kesembuhan. Ya Rabb, kami datang ke sini banyak bawa dosa, ya Rabb, ampuni dosa kami. Kami datang ke sini bawa hajat, ya Rabb, kabulkan segala hajat kami. Kami tahu wasilah terbesar kami adalah kekasihmu Muhammad yang kami peringati kelahirannya pada malam hari ini. Maka ya Allah, wujudkan segala impian kami, selamatkan kami dunia wal akhirah, dan sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia karena Nabi Muhammad, kumpulkan kami besok bersama beliau di dalam surga. Ya Allah, anak-anak kami peliharakan mereka, jadikan mereka anak yang baik,
Ya Allah, berikan keberkahan di dalam usaha kami, berikan keberkahan dalam rezeki kami, berikan keberkahan dalam rumah tangga kami, keberkahan pada anak-anak kami, keberkahan dari setiap apa yang kau berikan kepada kami. Ya Rabb, barik lana fima an'amtana ya Allah. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, jangan bubar mereka dari ini majelis, melainkan Engkau telah mencatat satu persatu di antara mereka, satu persatu di setiap individu mereka. Jangan mereka bubar, melainkan Engkau telah pastikan mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, husnul khatimah. Ya Rabb, husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang mungkin mendapatkan malapetaka, musibah dan lain sebagainya, singkirkan musibah itu dari mereka ya Allah. Dan kami di bumi Kalimantan menginginkan rahmat-Mu ya Rabb. Berikan kami hujan ya Allah. Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna ghaisan mughisan hani'an mari'an mari'an aman sahan ghadaqan tabaqan mujallilan ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal bilad minal juhdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaik. فأنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا يا الله من بركات السماء وأنزل علينا يا رحمن من بركات السماء وأنزل علينا يا رحيم من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, terima perkumpulan kami semua ya Rabb. Terima perkumpulan kami semua berkat Nabi Muhammad. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Ampun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.